Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia tata busana, yaitu pembuatan pola dasar badan. Materi ini sangat penting loh sebagai pondasi dalam membuat busana yang pas dan nyaman ketika dipakai. Nah, di dalam dunia busana sendiri, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk membuat pola dasar badan, yaitu pertama, metode Meineke, yang kedua, metode Soen, yang ketiga, metode dressmaking, yang keempat, metode Kappengers, yang kelima, metode Cartman, yang keenam, metode praktis. Metode praktis ini yang akan kita gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Kenapa kita memilih menggunakan metode praktis? Karena metode ini lebih mudah dipahami dan sangat cocok untuk pemula yang baru belajar dalam membuat pola dasar. Sebelum kita memulai pembuatan pola dasar badan, ada simbol-simbol tanda pola yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Garis hitam menunjukkan garis pola asli. Garis putus-putus yaitu garis bantu atau garis rangkapan. Garis merah menunjukkan garis yang menandakan pola badan bagian muka. Garis biru, garis yang menandakan pola badan bagian belakang. Garis titik garis, tanda lipatan kain. Garis panah horizontal, tanda arah serat kain melebar. Garis panah vertikal, tanda arah serat kain lurus. Garis panah serong, tanda arah serat kain serong 45 derajat. TM, tengah muka, tanda menunjukkan bagian muka. TB, tengah belakang, tanda menunjukkan pola badan bagian belakang. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu buku pola, skala, pensil merah biru, penghapus, penggaris siku dan panggul, gunting kertas, lem kertas, dan kertas doorslag merah dan biru. Setelah kita mengetahui simbol-simbol tanda pola, kita masuk ke dalam ukuran badan. Nah, ukuran badan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke inti videonya ya, yaitu langkah-langkah pembuatan pola dasar badan. Dari titik A ke titik B sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 2 cm sama dengan 8 cm. Dari titik B ke titik C sama dengan panjang muka, yaitu 30 cm. Dari titik C ke titik D sama dengan dari titik A ke titik E, yaitu 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. 1/4 dikali 88 ditambah 1 cm sama dengan 23 cm. Dari titik A ke titik A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 1 cm sama dengan 7 cm. Dari titik A1 ke titik A2 panjang bahu, yaitu 12 cm. Dari titik A2 ke titik A3 turun 4 cm. Kemudian hubungkan dari titik A1 ke titik A3 membentuk panjang bahu. Dari titik B ke B1 turun 5 cm. Dari titik B1 ke titik B2 setengah lebar muka. Setengah dikali 31 cm sama dengan 15,5 cm. Dari titik C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm. 1/4 dikali 60 ditambah 1 ditambah 3 cm sama dengan 19 cm. Dari titik C2 ke titik C3 sama dengan 3 cm. Kemudian di antara C2 dengan C3 ambil garis tengah. Setelah itu tarik garis ke atas dengan tinggi dada yaitu 14 cm dikurang 2 cm sama dengan 12 cm.
Setelah itu dari titik C ke G sama dengan dari titik D ke H, yaitu panjang sisi sama dengan 17 cm. Kemudian kita bentuk kerung lengan dari titik A3 ke titik B2 dan ke titik H membentuk garis kerung lengan menggunakan roll siku. Setelah pembuatan pola badan bagian depan sudah selesai, kita lanjut pembuatan pola badan bagian belakang. Dari titik A ke titik E sama dengan dari titik C ke titik D, yaitu 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm. 1/4 dikali 88 dikurang 1 cm sama dengan 21 cm. Dari titik A ke titik B sama dengan 2 cm. Dari titik B ke titik C sama dengan panjang punggung yaitu 36 cm. Dari titik A ke titik A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 1 cm sama dengan 7 cm. Dari titik A1 ke titik A2 sama dengan panjang bahu yaitu 12 cm. Dari titik A2 ke titik A3 turun 3 cm. Kemudian hubungkan dari titik A1 ke titik A3 membentuk panjang bahu. Dari titik B ke B1 turun 10 cm. Dari titik B1 ke titik B2 setengah lebar punggung. Setengah dikali 33 cm sama dengan 16,5 cm. Kemudian dari titik A3 ke titik B2 dan ke titik H membentuk garis lingkar kerung lengan menggunakan roll siku. Dari titik C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm. Sama dengan 1/4 dikali 60 dikurang 1 ditambah 3 cm sama dengan 17 cm. Dari titik C2 ke titik C3 sama dengan 3 cm. Kemudian ambil garis tengah di antara C2 dengan C3. Kemudian tarik garis ke atas sepanjang 12 cm. Dari titik C ke titik G sama dengan dari titik D ke titik H, yaitu panjang sisi sama dengan 17 cm. Setelah pembuatan pola dasar badan bagian depan dan belakang telah selesai, kemudian kita beri warna. Untuk pembuatan pola dasar badan bagian depan kita beri warna merah dan pola dasar badan bagian belakang dengan warna biru. Untuk pola dasar badan bagian depan kita beri tanda pola garis titik garis sebagai tanda lipatan kain dan juga arah panah vertikal untuk penentuan arah serat kain dan TM atau tengah muka. Untuk pola dasar badan bagian belakang, kita beri tanda pola garis putus-putus sebagai garis bantu atau potongan kain dan juga arah panah vertikal untuk menentukan serat kain dan TB atau tengah belakang. Setelah itu kita ceplak kertas doorslak merah biru untuk sebagai uraian pembuatan pola bagian depan dan belakang. Untuk pola bagian depan menggunakan kertas doorslak berwarna pink atau merah dan untuk pola bagian belakang menggunakan kertas doorslak berwarna biru. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pembuatan pola dasar badan sistem praktis. Gimana? Nggak sesulit yang kalian bayangkan kan? Ingat ya, ilmu busana itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal ketelitian dan kesabaran. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bantu kalian dalam belajar. Jangan lupa tetap semangat dan terus latihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.